Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan seseorang? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa? Atau ada makna yang lebih dalam? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Hari ini, mari kita menyelami makna spiritual di balik pengalaman ini. Membuka hati dan pikiran kita. Surah Al-Ahqaf ayat 46 mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman sejati bukan berasal dari apa yang tampak di mata, tetapi dari cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, apakah itu tanda dari Allah atau ujian bagi kesabaranmu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah mengingat orang ini membawamu lebih dekat kepada Allah? Atau justru menjauhkanmu darinya? Jika pikiran tentang seseorang membuatmu lalai dalam ibadah, mengurangi zikirmu, atau menimbulkan kegelisahan berlebih, mungkin itu adalah ujian, bukan karunia. Namun, bila ia menginspirasi kebaikan, menumbuhkan cinta kepada Allah, bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ada ikatan spiritual antar jiwa manusia. Tetapi ini tidak berarti kita harus mengikuti semua rasa itu. Kadang-kadang, perasaan tersebut hanyalah sebuah ujian, sebuah pengingat untuk tetap berpijak di jalannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari sekadar perasaan. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jika terus memikirkan seseorang membuatmu menjauh dari Allah, itu tanda bahwa kamu perlu mengarahkan hatimu kembali kepadanya. Sebaliknya, bila pikiran itu membawamu pada doa, kebaikan, dan meningkatkan hubunganmu dengan Allah, itu bisa menjadi rahmat tersembunyi. Hati manusia berubah-ubah, dan hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Karena itu, berdoalah kepadanya, mintalah agar Dia menjaga hatimu dari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kamu membiarkan emosi liar menguasai, semakin jauh hatimu dari ketenangan. Isilah waktu dengan aktivitas yang mendekatkanmu kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, memperdalam ilmu, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Percayalah, apapun yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Jika Allah menghendaki, Dia akan memenuhi hatimu dengan ketenangan dan cinta yang murni. Ingatlah bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah Maha Sempurna dalam segala ketetapannya. Mungkin kegelisahanmu adalah panggilan untuk kembali merenung, memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan pikiran tentang manusia menguasai hatimu. Serahkan semua urusan kepadanya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bersabarlah, yakinlah, dan lepaskanlah segala keterikatan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah membimbing hati kita, memberikan ketenangan, dan menetapkan yang terbaik bagi kita di dunia dan akhirat. Amin. Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan seseorang? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa? Atau ada makna yang lebih dalam? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Hari ini, mari kita menyelami makna spiritual di balik pengalaman ini. Membuka hati dan pikiran kita. Surah Al-Ahqaf ayat 46 mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman sejati bukan berasal dari apa yang tampak di mata, tetapi dari cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, apakah itu tanda dari Allah atau ujian bagi kesabaranmu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah mengingat orang ini membawamu lebih dekat kepada Allah? Atau justru menjauhkanmu darinya? Jika pikiran tentang seseorang membuatmu lalai dalam ibadah, mengurangi zikirmu,
atau menimbulkan kegelisahan berlebih. Mungkin itu adalah ujian, bukan karunia. Namun, bila ia menginspirasi kebaikan, menumbuhkan cinta kepada Allah, bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ada ikatan spiritual antar jiwa manusia. Tetapi ini tidak berarti kita harus mengikuti semua rasa itu. Kadang-kadang, perasaan tersebut hanyalah sebuah ujian, sebuah pengingat untuk tetap berpijak di jalannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari sekadar perasaan. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jika terus memikirkan seseorang membuatmu menjauh dari Allah, itu tanda bahwa kamu perlu mengarahkan hatimu kembali kepadanya. Sebaliknya, bila pikiran itu membawamu pada doa, kebaikan, dan meningkatkan hubunganmu dengan Allah, itu bisa menjadi rahmat tersembunyi. Hati manusia berubah-ubah, dan hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Karena itu, berdoalah kepadanya, mintalah agar Dia menjaga hatimu dari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kamu membiarkan emosi liar menguasai, semakin jauh hatimu dari ketenangan. Isilah waktu dengan aktivitas yang mendekatkanmu kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, memperdalam ilmu, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Percayalah, apapun yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Jika Allah menghendaki, Dia akan memenuhi hatimu dengan ketenangan dan cinta yang murni. Ingatlah bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah Maha Sempurna dalam segala ketetapannya. Mungkin kegelisahanmu adalah panggilan untuk kembali merenung, memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan pikiran tentang manusia menguasai hatimu. Serahkan semua urusan kepadanya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bersabarlah, yakinlah, dan lepaskanlah segala keterikatan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah membimbing hati kita, memberikan ketenangan, dan menetapkan yang terbaik bagi kita di dunia dan akhirat. Amin. Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan seseorang? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa, atau ada makna yang lebih dalam? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Hari ini, mari kita menyelami makna spiritual di balik pengalaman ini. Membuka hati dan pikiran kita. Surah Al-Ahqaf ayat 46 mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman sejati bukan berasal dari apa yang tampak di mata, tetapi dari cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, apakah itu tanda dari Allah atau ujian bagi kesabaranmu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah mengingat orang ini membawamu lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauhkanmu darinya? Jika pikiran tentang seseorang membuatmu lalai dalam ibadah, mengurangi zikirmu, atau menimbulkan kegelisahan berlebih, mungkin itu adalah ujian, bukan karunia. Namun, bila ia menginspirasi kebaikan, menumbuhkan cinta kepada Allah, bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ada ikatan spiritual antar jiwa manusia. Tetapi ini tidak berarti kita harus mengikuti semua rasa itu. Kadang-kadang, perasaan tersebut hanyalah sebuah ujian, sebuah pengingat untuk tetap berpijak di jalannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari sekadar perasaan. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jika terus memikirkan seseorang membuatmu menjauh dari Allah, itu tanda bahwa kamu perlu mengarahkan hatimu kembali kepadanya. Sebaliknya, bila pikiran itu membawamu pada doa, kebaikan, dan meningkatkan hubunganmu dengan Allah, itu bisa menjadi rahmat tersembunyi.
Hati manusia berubah-ubah, dan hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Karena itu, berdoalah kepadanya, mintalah agar Dia menjaga hatimu dari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kamu membiarkan emosi liar menguasai, semakin jauh hatimu dari ketenangan. Isilah waktu dengan aktivitas yang mendekatkanmu kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, memperdalam ilmu, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Percayalah, apapun yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Jika Allah menghendaki, Dia akan memenuhi hatimu dengan ketenangan dan cinta yang murni. Ingatlah bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah Maha Sempurna dalam segala ketetapannya. Mungkin kegelisahanmu adalah panggilan untuk kembali merenung, memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan pikiran tentang manusia menguasai hatimu. Serahkan semua urusan kepadanya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bersabarlah, yakinlah, dan lepaskanlah segala keterikatan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah membimbing hati kita, memberikan ketenangan, dan menetapkan yang terbaik bagi kita di dunia dan akhirat. Amin. Pernahkah kamu terus-menerus memikirkan seseorang? Mungkin kamu bertanya-tanya, apakah ini sekadar pikiran biasa, atau ada makna yang lebih dalam? Dalam Islam, kita diajarkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa izin Allah. Hari ini, mari kita menyelami makna spiritual di balik pengalaman ini. Membuka hati dan pikiran kita. Surah Al-Ahqaf ayat 46 mengajarkan kepada kita bahwa pemahaman sejati bukan berasal dari apa yang tampak di mata, tetapi dari cahaya yang Allah tanamkan di dalam hati. Ketika kamu terus memikirkan seseorang, apakah itu tanda dari Allah atau ujian bagi kesabaranmu? Tanyakan pada diri sendiri, apakah mengingat orang ini membawamu lebih dekat kepada Allah, atau justru menjauhkanmu darinya? Jika pikiran tentang seseorang membuatmu lalai dalam ibadah, mengurangi zikirmu, atau menimbulkan kegelisahan berlebih, mungkin itu adalah ujian, bukan karunia. Namun, bila ia menginspirasi kebaikan, menumbuhkan cinta kepada Allah, bisa jadi itu adalah bentuk petunjuk. Dalam hadis riwayat Muslim, dijelaskan bahwa ada ikatan spiritual antar jiwa manusia. Tetapi ini tidak berarti kita harus mengikuti semua rasa itu. Kadang-kadang, perasaan tersebut hanyalah sebuah ujian, sebuah pengingat untuk tetap berpijak di jalannya. Islam mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan dari sekadar perasaan. Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jika terus memikirkan seseorang membuatmu menjauh dari Allah, itu tanda bahwa kamu perlu mengarahkan hatimu kembali kepadanya. Sebaliknya, bila pikiran itu membawamu pada doa, kebaikan, dan meningkatkan hubunganmu dengan Allah, itu bisa menjadi rahmat tersembunyi. Hati manusia berubah-ubah, dan hanya Allah yang berkuasa membolak-balikkan hati. Karena itu, berdoalah kepadanya, mintalah agar Dia menjaga hatimu dari keterikatan yang tidak perlu. Semakin kamu membiarkan emosi liar menguasai, semakin jauh hatimu dari ketenangan. Isilah waktu dengan aktivitas yang mendekatkanmu kepada Allah. Membaca Al-Quran, berzikir, memperdalam ilmu, dan bergaul dengan orang-orang saleh. Percayalah, apapun yang Allah tetapkan untukmu, itulah yang terbaik. Jika Allah menghendaki, Dia akan memenuhi hatimu dengan ketenangan dan cinta yang murni. Ingatlah bahwa manusia itu terbatas, sementara Allah Maha Sempurna dalam segala ketetapannya. Mungkin kegelisahanmu adalah panggilan untuk kembali merenung, memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Jangan biarkan pikiran tentang manusia menguasai hatimu.
Serahkan semua urusan kepadanya, karena Dia lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Bersabarlah, yakinlah, dan lepaskanlah segala keterikatan dengan hati yang ikhlas. Semoga Allah membimbing hati kita, memberikan ketenangan, dan menetapkan yang terbaik bagi kita di dunia dan akhirat. Amin.